Trophy wife Jaksel. Waduh, ini satu fenomena yang lagi hits banget dibahas di sosial media. Walaupun sebenarnya ini tuh bukan sesuatu yang baru gitu. Ini kita membahas ibu-ibu rumah tangga yang tinggal di daerah Jakarta Selatan. Tapi memang gak bisa dipungkiri yang selalu hangat menjadi topik pembicaraan adalah ibu-ibu yang tinggal di daerah elit, ya kan? Jadi itu perbandingannya nih, misalnya kayak kita nonton acara Real Housewives of Beverly Hills gitu kan, kayak meng-highlight kehidupan glamor para ibu-ibu ini. Tapi memang di sisi lain itu kita selalu membahas yang orang lain tidak banyak tahu gitu kan, bahwa sebenarnya in order for you to be a trophy wife, you have to be a trophy first. Setuju gak? Ya kan? Dan juga pastinya karena kita membahas lebih spesifik Jakarta Selatan, jadi secara geografis harus tinggal dong di Jakarta Selatan. Kebetulan saya gak tinggal di Jaksel gitu kan, walaupun saya lahir dan pernah tinggal di Jaksel. Tapi kayaknya lebih afdol kalau kita undang langsung aja yang memang secara geografis kode posnya tinggal di Jaksel. Oke? Hai. Kita mulai dulu dari sebelah sana ya kali ya. Kita perkenalan di ujung situ kita ada Kakak Sarso. Halo Sobat Konglo, Iya apa kan? kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Kakak Saraf ini siapa sih yang tidak mengenal beliau ya? Sungguh high profile di Instagram dan sosial media. Tapi di luar itu juga pemilik dari Rumah Ayu. Dan juga sekarang sedang sibuk menjalani studinya Iya. S1 kembali. Jadi sekolah Kembali. lagi ya Kak ya? Aku jadi mama siswi. Mama siswi. Jadi ngambil fashion lagi ya Kak? Ngambil fashion business karena after 10 years doing the business, kayaknya aku kayak butuh keep up with the new stuff gitu, kayak pengen apa ya yang kurang lagi gitu, bisa update apa lagi nih, karena kebetulan aku kita kan nggak bisa tambah muda, mau tambah kurus juga sulit gitu ya, jadi mungkin bismillah bisa tambah pintar. Betul, setuju. Gitu. Tuh belum apa-apa mulai udah langsung kelihatan gitu kan. Trophy mau jadi trophy wife emang harus jadi trophy dulu gitu, selalu update gitu kan. By the way, terima kasih loh sudah menyediakan lokasi. Kapan aja, anytime. Jangan lupa Rumah Ayu, Jalan Cikajang nomor 16. Langsung capcol. Berikutnya kita ada Kak Atia Sardadi as co-founder of Artkea. Hai Sobat Konglo. Hai Kak. Hai Arumi. So funny story is that we've known each other for so long. Our moms were best friends dan emang ada hubungan keluarga juga. Betul. Kalau ditilik-tilik kembali gitu ya. Jadi ya memang Jaksel itu besar tapi kecil gitu. Jadi yang duduk di sini tuh semuanya sebenarnya kita tuh formal-formal gini agak-agak diatur tuh kayak gimana gitu ya. Agak bukan kita ya. Agak bukan kita. Tapi memang kalau Kak Atia ini, bagi yang nggak tahu, Artkea, by the way Kak, sering banget loh muncul di TikTok itu kayak starter pack Ibu Jaksel, bajunya Artkea Stripes. Nah, ya kan. Yang bagi yang belum tahu, inilah beliaunya. Ada di sini, kita kupas tuntas hari ini ya. And anyway, thank you so much untuk menyediakan hari ini outfit semua dari Thank you for Lace having by me and us. Artkea. Lace kan Kak? Lace bag, Yes. ya, Jadi betul. this is like the most premium and the most luxury Brandnya. collection from the Artkea line. Nah, berikutnya sebelah aku ada Mbak Anggi Rasli. Hai Sobat Konglo. Ini siapa sih yang alisnya itu di Jaksel yang gak dibikin sama beliau? Ya kan kayak udah setelan alis, bulu mata, dan lain-lainnya tuh udah made in Anggi Rasli gitu. It's a must ya. It's a must. Kalau di Jaksel it's a must. Starter pack. Starter pack, yes. Starter pack. Jadi Mbak Anggi ini udah bikin alis dari tahun 2008 dan sekarang sibuk menjalankan selain Brow Studio juga Anggi Rasli Creators Hub, and also you have a makeup specifically for brows kan? Ya. Ya. Mm-mm. Gitu. Jadi Harumi ini juga ada di awal perjalanan aku ya, Ada di buku zamannya ya, di buku. iya. Ada di buku. Ada buku. Terus dia juga yang pertama kali bikinin aku Instagram. Gitu. Jadi mulai sejak itu tuh tiba-tiba ada Instagram terus buak gitu. Jadi waiting list 2 tahun, 3 memang. tahun. Oh, ini gara-gara dia ternyata. Dapat berapa persen, Mi? Hmm? Dapat berapa persen? Sampai akhir hayat bisa gratis selama alis. Jadi Sampai nggak akan keturunan. sampai kayak Jenifa. jadi kayak nggak akan pernah mengalami alis Botak lagi gitu. Nah, jadi kita tuh mau membahas trophy wife cenah.
Bingung Nah, ya, si eta trophy Pina, wife teh, naon eta ya. trophy wife coba deh. In Sundanis tuh naon eta teh? Naon eta teh, tapi gimana dong ini kita harus go with the flow ya kan. Jadi kita harus membahas yang lagi hits gitu kan. Tapi sebenarnya itu udah fenomena yang udah lama gak sih kayak being a successful mom and then you're a wife as well, tapi kayak sekarang ada labelnya aja gitu. So what do you think about this phenomenon trophy wife gitu? Gimana coba Mbak Anggi? Dari aku nih, Mm-mm. kalau menurut aku ya tadi yang Harumi bilang, kitanya sendiri juga harus ngerasa we are the trophy kan, Of gitu kan. course. Kita harus ngerasa worth kita di mana dan kita bisa apa dengan itu gitu kan. Dan menurut aku trophy wife itu adalah di mana kita punya keleluasaan untuk tadi ngurus keluarga, tapi at the same time juga bisa berbisnis gitu dan memaksimalkan apa yang kita punya Bener. gitu. Yes, karena memang seiring dengan berjalannya waktu memang label trophy wife ini juga mengalami perubahan gitu ya. Iya, Kayak betul. zaman Iya, dulu kan kayak iya, trophy iya. wife ya aku cantik-cantik negatif aja gitu di ya. Konotasinya negatif Iya, gitu. bener. gitu kayak yaudah di rumah aja kayak nggak ngapa-ngapain terus udah gitu yang penting cantik-cantik ngurus badan gitu kan, ngurus suami ngurus anak. Tapi dengan berjalannya waktu jadi makin luas dan actually itu menjadi dambaan manifesting untuk jadi trophy wife gitu nggak Kak Atia? Menurut Kak Atia gimana? Aku tuh gini ya, term ini tuh kan kita udah dengar udah lama banget, dan benar kata Mbak Gita, konotasinya tuh selalu negatif Iya. gitu. Kayaknya kalau trophy itu sebuah aksesoris kan. Jadi wife yang punya kelebihan dalam beberapa hal tuh hanya sebagai aksesoris pendamping seorang suami aja gitu. Seiring berjalannya zaman benar berubah definisinya menjadi no, actually we are the trophy. Ya dong. Jadi kita harus confident dulu, kita harus have that sense of ownership dulu nih. Kita tuh the trophy, kita tuh mau dimenangkan oleh bukan cuma suami doang, tapi juga komunitas kita dan semua kalangan yang bisa mendapatkan kita tuh useful sebagai as a person. Makanya as a trophy wife kita punya bisa sukses dalam berkeluarga, sukses dalam self actualizationnya juga sukses juga. Benar. Makanya kayak Bang bilang tadi punya kelulusan untuk melakukan hal-hal yang Hal-hal yang disuka. suka dan Betul. pada porsinya dan sesuai juga dengan role kita di keluarga, di masyarakat. We have to be useful to others gitu kan. Setuju banget. Terus bagaimana kalau Sampai bingung Kak Sarso? jawabnya udah ini ya terwakili ya mereka berdua ya. Dan juga nih kalau lucunya kan nih kode pos Jaksel salah Jaksel. satunya kode pos Jaksel. Ya kode pos yang lain kita nggak tahu ya. Emang juga ibu-ibu konglo gitu kan ya. Ini kayak ibu ini kode posnya banyak banget. Bisnis di Jaksel, satu lagi di mana gitu kan. Jadi gimana kalau trophy wife menurut Kak Sarsof gimana? Iya, balik lagi gitu kan kayak yang tadi Atia bilang gitu. Kalau misalnya kita kan mengkonsepkan sebuah trofi kayak kita ngelihat Stepford Wife gitu kalau di film gitu kayak ya udah lo cuman cantik, lucu, dipajang gitu. But then again kayak pajangan kan kalau ditaruh secakep apapun berdebu ya, say. Jadi kan jangan sampai nih kita berdebu gitu kan. Jadi the best that we can do, alhamdulillah with all of the privilege that we have, kalau bisa we can do more lah gitu loh to everybody, untuk orang sekitar kita, untuk community kita. The least that we can do, at least we can do something for ourselves gitu. Jadi sometimes kita lupa gitu. When we became a wife, kita oh ya ini istrinya Pak ini, oh ini mamahnya si ini, and then who you are actually, kamu tuh siapa? Makanya kayak alhamdulillahnya aku ngeliat tuh teman-teman aku yang mungkin quote unquote trophy wife, di balik itu dia punya kesuksesan di bisnis yang dia passionate gitu loh. Kita bertiga kita punya bisnis yang berbeda, tapi kita semua saling support dan kayak akhirnya bisa lihat oh ya when you do something you love, akhirnya it makes something juga loh, make money, make networking segala macam. Jadi kita juga jadi orang nggak bosen kan di rumah. Kadang-kadang kalau misalnya ditanya lo ngapain lagi mau kerja, lo ngapain lagi kuliah, sigana di rumah kita jadi kulkas 2 pintu ya, tinggal nonton TV ngemil gitu kan, jadinya kayak balon nanti kan, lebih baik Airbus. iya Airbus. Jadi lebih menurut aku lebih baik konsep trophy wife itu you do have the privilege, kamu punya kapasitas untuk melakukan sesuatu, do something good from that, do something that makes you happy. Kalau bisa bermanfaat untuk orang lain lebih bagus lagi. Bener gitu. banget. Terus tadi Kak Sarsof bilang kan ibu-ibu Jaksel itu identik dengan punya bisnis masing-masing. Itu tuh sisi lain yang orang sangat missing the point banget, karena fenomena ini wow,
ibu Jaksel tuh saling suportifnya luar Luar biasa. biasa. Luar Nih biasa. Alhamdulillah. di meja ini aja tuh kita collab udah terjadi, udah back and forth kayak udah bertahun-tahun gitu. Jadi bayangin aja untuk ukuran ibu-ibu yang menjalankan bisnisnya quote unquote santai, udah punya bisnis di atas 10 tahun itu sesuatu yang untuk orang awam aku aja yang tadinya belum punya anak mau menjalani bisnis maju mundur gitu kan. Apalagi ini udah punya anak ya kan, udah gitu kayak seorang juga full time mom, udah gitu jadi istri, tapi menjalankan bisnis kayak udah di atas 10 tahun gitu kan. Kayak itu sesuatu yang luar biasa banget gitu. Jadi mungkin bisa di-share nggak tips and triknya gimana sih Mbak Anggi bisa menjalankan sebuah bisnis yang Jadi kalau Iya, kembali lagi oke ditarik banget. tadi kan Mm-mm, kamu mm-mm. bilang trophy wife itu udah shifting kan Mm-mm. sekarang. Dulu kan kayaknya yang pretty-pretty aja gitu. Tapi kalau menurut aku sekarang trophy wife itu adalah pilihan sebenarnya. Kenapa pilihan? Ini buat kita yang tadi punya keleluasaan Mm-mm. untuk mengatur waktu dan keleluasaan untuk memilih apa yang mau dilakukan gitu. Itu tuh seperti apa ya? Itu kita juga dituntut untuk bisa manajemen waktu Mm-mm. dan membuat suatu sistem di mana akhirnya semua itu kan kita semua tentunya banyak mau, tapi gimana mau kita itu bisa terpenuhi tanpa harus merugikan yang lainnya gitu. Contoh, kalau misalnya kalian lihat kita nih ibu-ibu Jaksel lagi pilates, lagi zumba toning, itu lagi nyalon. Itu sebelumnya kita sudah nganter anak dan sudah mengatur orang-orang yang membantu kita gitu Yes. ya. Tentunya di kantor kita ada asisten, di rumah kita ada mbak yang bisa diperbantukan untuk tadinya kita udah siapin to-do list-nya. Mm-mm. Terus jadi mereka udah tahu harus ngapain dan harus report apa. Jadi dengan begitu tanggung jawab kita di rumah dan di kantor juga tidak terganggu dan terbengkalai. Nah, itu kan udah olahraga, foto-foto cantik ya. Setelah itu ya tadi kita balik lagi ke tugas kita yang sebelumnya tadi kita serahin ke orang-orang yang ngebantu kita tadi. Jadi itu selalu bergulir seperti itu. Tapi kan tiap hari. yang ribet-ribetnya nggak mungkin kita Nggak kelihatan. iya nggak kelihatan. Jadi yang kalian lihat itu cuma on the surface. Tapi ya itu mungkin pada dasarnya emang kita nggak bisa diam. Iya. Benar. Jadi kita menikmati. Cicilan kita. Iya, jadi kita menikmati ya udah. Repot sendiri, pusing sendiri. Nyari Iya, Itu iya, emang. management skill, Management skill. people, Nah. managing people. Kayak misalnya trophy wife zaman dulu kayaknya identiknya harus bisa masak, beberes gitu. Cantik paripurna terus gitu kan. Ya kan? Aku nggak bisa masak. Nggak. tapi di rumah menu sarapan, makan siang dan makan malam selalu beda gitu. Dan suami dan anak-anakku paling suka makan di rumah. Jadi si Mas kalau siang itu suamiku pasti makan di rumah. Malam sebelum meeting maghrib makan malam di rumah. Nah gimana caranya? Ya udah jadi aku bekerja samalah dengan orang rumah gitu, ada tukang masak gitu kan. Jadi mereka yang ngebantu akhirnya gitu. Iya, bukan berarti harus bisa beberes dan bisa Sendiri. masak terus gitu Iya, kan. iya. Nah, Iya. jadi kalau Kak Sasraf gimana? Tapi Kak Sasraf mah jago masaknya ya. Iya. Seadanya aja. Nggak, tapi tetap balik lagi kayak Mbak Anggi gitu. Walaupun kayak in a way kayak hari ini misalkan aku jadwalnya pack gitu ya. Tapi aku tetap tahu nih kan kayak sama gitu sih Mas, pulang maghrib udah di rumah gitu. Pasti Mbak tuh pasti nanya, "Non, Bapak makannya apa?" Dan kayak every time tuh aku belanja bulanan, aku udah kayak udah bikin list lah sama dia. Ya tetap aja walaupun di Iya. tengah-tengah gue lagi di Iya. touch up photoshoot ya saya. Oh, Ya, memang saya saya iya. Waktu itu yang kayak aku waktu itu pernah lagi photoshoot di Belgia itu, terus abis itu anakku di rumah kan, kayak ya konteksnya ada perbedaan waktu segala macem di tengah-tengah photoshoot gitu, terus kayak sebentar ya tunggu dulu, anak aku minta digojekin makanan. Aku bilang dulu ke asistenku di Jakarta, jadi bilang lagi ke mbaknya, oke udah dipesan ya si Sami maunya ini gini terus kayak, Kak, kamu pesenin makan buat anak kamu di Jakarta? Iya. Jadi terus gimana? Ya begitu memang aku ya, apapun yang terjadi di dalam Priorities, rumah, ya. iya Ya, prioritasnya ya, memang ya, kayak ya, always ya. suami, anak, rumah, and then yang lain menyusul. Jadi Ya. pun aku dapat jadwal pekerjaan,
biasanya aku list tuh Januari, Februari, misalnya per minggu tuh Senin ini aku masukin dari mulai aku mau pedikur, aku mau photoshoot, aku mau ada tugas kuliah apa gitu tuh aku masukin semuanya. Jadi tuh anak-anak di kantor maupun di asistenku tuh kayak begitu ngeliat jadwal, oh ya berarti nggak bisa ya Kak tanggal segini karena ini. Jadi kayak pun misalkan hari Sabtu gitu semestinya ada tawaran pekerjaan apa tapi keburu udah masuk sama jadwal misalkan parent orientation gitu, ya udah berarti nggak bisa gitu. Jadi memang kita juga harus gimana ya, harus firm dengan prioritas kita. Jangan kayak kadang-kadang kita kan suka asa sayang ya ini ya pekerjaannya bagus nih, opportunity-nya bagus nih. Nah, yang linian kayak gitu kadang-kadang bisa merubah jalur kosmik gitu. Nanti ada yang ambek, ada yang bahaya kan itu gitu. Jadi kayak dan kita semestinya memang sebagai seorang perempuan tahu kapan harus berhenti gitu. Jadi kayak ya memang role-nya secara naluri ya memang kita taking care of our spouse, our family first, yang lain menyusul gitu. Iya. Wow, aduh, sebagai aku yang baru nikah 3 tahun tuh banyak dapat bajangan. Makanya sebenarnya ini sekalian terapi juga ya kan, misalnya dengerin gitu, dengar bajangan paling senang dinasehatin sama yang lebih tua dan berpengalaman, ya kan? Kalau Kak Atia sendiri gimana? Kalau aku anak 3 lagi ya Kak ya? Anak 3 dan aku kebetulan juga mengurus 2 hal yang berbeda Tadi satunya kan dunia fashion ya, mungkin satu lagi tuh yang aku agak sedikit keep in private adalah dunia tentang edukasi, education gitu. Kalau suamiku tuh selalu ngedidik aku dari awal nikah banget, ini semua itu ada waktunya. Itu yang aku selalu keep. Awalnya tuh dulu kayak, kenapa sih gue mau ini. Tapi akhirnya setelah aku makin dewasa, aku juga makin ngerti, oh this is the reason why he always said that. Jadi untuk supaya nggak ambi-ambi banget. Waktunya ngurus anak masih bayi, ya udah nikmatin, fokus ngurus anak masih bayi pada saat kebutuhannya ABC. Nah sekarang tuh anak-anak kan udah gede. Yang paling gede umurnya udah 11 tahun. So I have more time outside home gitu, yang membuat aku bisa lebih banyak berkarya, entah itu di kantor untuk ngurus Arkea atau sekolah gitu. Jadi aku selalu pegang itu banget. Nah tadi kan satu ngomong sedikit tentang privilege ya. Privilege itu sesuatu yang nggak dikasih, it's not a choice. Tapi being productive dan being able untuk bisa berkarya itu adalah pilihan gitu. Dan aku percaya banget kalau kita produktif itu bukan berarti kita harus berbisnis loh. Kita just happen to be jalur kita di sini gitu. Nah, untuk teman-teman yang ngerasa, aduh tapi kan kakak-kakak ini enak punya bisnis atau kita mungkin di rumah, emang kita bisanya segini. No, you are the most important person at home. Apalagi seorang ibu ya. Jadi when you have that chance, fokus sama anak-anak. Didik deh anak-anak itu sebagai bentuk seperti yang kamu mau. Nah itu tuh aku mengalami banget di masa sebelum aku aktif kayak sekarang So I had that time juga tuh. Of course. Gap time itu aku juga punya. Jadi untuk manage-nya sampai bisa aku kayak sekarang ya takes time. Pelan-pelan. Akhirnya setelah ada waktunya baru deh aku sekarang bisa ngurusin segala macam hal yang kayaknya orang mau ketemu aku tuh susah banget. Sorry nih jadwalnya lebih sibuk daripada Ibu Presiden. Emang kalau nggak disatuin begini, dan itu pun emang harus mendadak-mendadak ya kita. Benar. Kalau misalnya dari jauh hari udah kelihatan agendanya. Itu kan kalah sama pedicure, kalah sama photoshoot di Belgia apa segala macam. Jadi emang harus H-3 bisa nggak kita podcast? Oke, gitu kan. Main todong-todong aja. Tapi memang yang orang tidak tahu adalah proses menuju ke sininya tuh panjang, iya kan? Especially in the woman's world ya. Self-actualization itu doesn't happen overnight. I think we're the most complicated human being. We're blessed but cursed at the same time. Being a woman, I don't know. I feel like it's like that, you know. Tapi emang lebih banyak blessingnya gitu. Tapi emang on the way untuk bisa menjadi ya seorang trophy lah gitu ya. Terlepas tuh wife atau enggak deh, tapi trophy woman. Itu kan prosesnya lama banget ya gak sih? Ya Bang Anggi sendiri dah dengan cerita-cerita zaman dulunya gitu kan. Akhirnya bisa menjalani passion, menggeluti bikin alis gitu kan juga gak mungkin terus tiba aku bangun mau bikin alis. Orang kan enggak dong. Betul. Makanya tadi kalau kita bicara privilege kan privilege orang beda-beda ya gitu. Dulu menurut aku privilege aku adalah punya suami yang merestui aku untuk berkarir gitu. Nah jadi seperti yang Harumi tahu, aku kan sama suami benar-benar mulai dari nol kan. Tapi I have the privilege untuk melakukan apa yang aku suka, terus disupport sama suami gitu. Nah terus oke, jadi gue mau ngapain nih? Aku sukanya alis gitu. Oke, kalau gitu fokus aja gitu. Kamu bisa ngatur waktu sendiri ya kan.
dan bisa benar-benar ngerjain apa yang kamu suka gitu. Nah dari situ, tapi kan itu prosesnya juga panjang gitu untuk akhirnya sampai orang bisa ngelihat aku di titik sukses sekarang bisa dibilang gitu ya. Nah tapi ya itu tadi, kembali lagi suksesnya tuh mau semana sih gitu, karena at the end as a wife, as a mother, sukses itu akhirnya jadi kita nggak bisa dibilang sukses kalau keluarga kita juga nggak keurus gitu. Jadi lagi-lagi balik lagi, kita sebagai istri dan sebagai ibu, nomor satu prioritas adalah ya keluarga tadi. Iya, benar. Gitu. Jadi suksesnya nih sukses untuk memanage both ways tadi kan, kira-kira Bener gitu. banget ya. Sebenarnya it also applies to our husband sih ya. Yes. Trophy husbands juga sebenarnya kan ada gitu kan, ada. Tapi untuk kalau misalnya yang ya, tapi kayaknya orang jarang ngomong trophy husband gitu kan ya. Adanya pasti yang jadi sorotan kayak trophy wife, gimana sih jadi trophy wife segala macam. Makanya udah langsung aja kita datengin sumbernya gitu. Nah, terus nanti mungkin next kita bisa diundang lagi untuk gini, kiat-kiat mencari trophy husband. Nah, itu juga bagaimana? Ya. Bisa di-spill aja sekarang mungkin. Sekarang Iya, langsung gimana aja ya? kita. Oke, aku punya Alisnya bikin di Banggi gitu. Iya kan, bajunya dari Rumayo Market. Iya, gitu benar. udah paling standar Itu udah langsung ya. dapetnya krem de la krem Iya. ya. Itu udah langsung kayak nggak pakai ini jalur akselerasi Nggak ya. ada. Udah pasti langsung dapetnya Iya, trofi deh itu. minimal gitu kan. Gue aja tadi begitu salah. Nanti satu salah ya, maaf mbak. Siap salah. langsung diedit alis kita, rasanya pengen tiap pagi getok rumahnya. Mbak. Tapi ya Mi, kan. bener tadi tips itu ya, kalau kita mau dapet trophy husband, Iya. kitanya juga tuh harus know our values. Yes. Ya kan, kalau kita nggak tahu value kita nih apa sih, you cannot appreciate yourself, you cannot respect yourself. Gimana mau mengharapkan orang lain yang kita harapkan nih mungkin dia bisa A, B, C gitu juga bisa nyangkut ke kita gitu. No, Bener. first thing adalah kita harus tahu value kita di mana. Gue value ini, I don't wanna settle for anything less than this gitu kan. Dan ini aku nggak ngomongin materi ya, tapi juga cara pandang misalnya, cara pikir, value orang pasangan kita itu kan penting banget. Dan Benar. itu bisa mendidik kita kan nanti kan. Dan kayak waktu aku sebelum nikah tuh aku kepengennya pokoknya gue nggak usah 10 deh, 3 aja deh. Yang penting seiman tapi bener gitu ya. Dan buat gue paling penting tuh sholat, karena buat gue sholat itu pegangan gitu. The rest untuk gayanya lah, stylenya apalah itu menyusul. Tapi yang what I was looking for adalah kita harus sama nih cara pandangnya. Iya. Kalau udah cara pandangnya sama, goalnya akan sama. Maka Benar. bisa tuh saling mensupport kayak suaminya Mbak Anggi tadi. Iya, Kalau iya, enggak benar. susah. Ya. Iya benar. Spesifik lah ya. Iya. Emang kalau misalnya mau minta jodoh terus spesifik. Ya, Panjang nih yang detail. belum pada nikah nih. Nah, Itu bener loh. tipsnya ya. Iya kan, kalau Iya, misalnya belum pada nikah tuh harus spesifik ya Mbak ya. Iya. Kalau Jadi quote on quote, cara menjadi trophy wife adalah mencari trophy husband. Tapi balik lagi, bener kata Atia gitu tadi, kayak teman cowok aku nih pacarnya cantik gitu kan. Terus aku tanya, terus lu kenal di mana gini? Terus ngobrolnya apa? Ya nggak usah diajak ngomong. Maksudnya gimana nggak usah diajak ngomong? Ya cewek, ya cakep aja, tapi tapi nggak bisa diajak ngomong. Maksudnya gimana jadi ngomongnya apa? Aku bilang gitu. bahasa tubuh. Tapi ngomongnya apa? Ya ini kan nggak diajak kawin yang kayak gini. Ngerti gak? Jadi Iya, lo sebagai iya, trophy iya, tuh bukan iya. cuma luarnya doang Iya, lo yang iya, cakep. iya, At the end iya, of the iya. day you gonna live with that person kan. Jadi kalau kitanya nggak ada isinya, Iya. kitanya nggak ada value-nya, seperti yang tadi Altia bilang, kita ya benar-benar cuma jadi pajangan kan, kita nggak mau. Benar-benar. Kita setelah menikah kan kita berkomunikasi seumur hidup sama dia. Of course. Kita ngobrol, jadi teman hidup kan ya Benar. namanya partnership gitu. Iya, partnership. Sama seperti mungkin kalau suaminya Mbak Anggi kalau ditanya, kalau misalnya alisnya aku jadiin 45 derajat lagi, mungkin nggak ngeh gitu Iya, kan. oke. Tapi kan begitu Mbak Anggi kayak, jadi aku mau bikin apa namanya associate gini nanti bisnis modelnya gini. Mungkin suaminya Iya. bisa membantu seperti aku gitu. Aku kalau misalkan dikasih MOU, gimana ini bacanya ya? Aku forward lagi ke suamiku. Ini udah bener belum? Gitu kayak aku nggak ngerti gitu kan. Kayak ini udah oke belum ya? Kamu maunya bagaimana? Gini. Oh ya, begitu ya. Ngomongnya gimana? Ya aku tetap nanya karena it's not my forte gitu. I love my job, cuman ada beberapa part dari pekerjaan aku yang memang bukan keahlian aku kayak gitu-gitu. I'm good at spending the money gitu kan. Jadi balik lagi if you wanna get that trophy man juga pasti dia akan mencari value perempuan yang
inside and out gitu loh. Bener Dan banget. perlu digarisbawahi, trofi husband di sini bukan berdasarkan dari materi ya. Iya. Jadi yang Quality, kita ya quality, lebih ke quality. quality ya. Balik lagi tadi yang ke Atia bilang kan harus apa tadi nyambung ya kan iya, visi misi yang goalnya, iya gitu. Jadi jangan salah-salah. Karena ya nggak semuanya UUD kok ya, walaupun Iya, memang iya, iya. walaupun ya UUD Iya. of course siapa ya yang tidak suka dengan uang gitu kan, tapi ya masa it's not when we're talking about trophy, it's not only about that Iya. gitu kan. Terus yang lagi seru juga yang dibahas adalah starter pack ini ibu-ibu jaksa tuh identik banget sama Pilates. Kenapa sih bolak-balik Pilates? Kita Coba. tuh tahu Pilates Iya, dari dari zaman zaman sekolah sekarang, ya. itu dia. Iya. Kayak zaman kuliah tuh berarti apa? 15 years ago ya. Lama kan? Itu Iya. is one of the oldest and one of the most loved physical activity ya. Tapi kenapa kok identik banget sih sama ibu-ibu elit sama ibu-ibu konglo gitu? Kenapa? Mungkin Kate deh yang jawab karena masih menjalani Pilates banget ya. Aku udah lama Pilates dari mungkin sebelum nikah ya sampai sekarang ini udah lama banget. Mungkin karena with the rise of social media zaman sekarang nih yang menampilkan seperti itu tuh kebanyakan gayanya tuh mungkin lebih glamor, lebih mewah. Jadi sama Pilates tuh identik dengan mahal Iya. gitu. Padahal nggak semua juga seperti itu. Walaupun ya. mahal sih sebenarnya. Baru gue karena ya bener nih guru-guru Memang- guru-guru Ya, Pilates di Jakarta bener, yang ngajar konglo tuh nggak mungkin kurang dari $1.000 per bulan. Mohon maaf ya kan. Jadi kalau Pilates cuma sekali datang per kelas mah ya lucu, Iya, Pilates iya, lucu, memang. Tapi, Pilates Kayak maksudnya gini, nggak harus untuk mulai starter pack itu sebenarnya nggak harus Pilates juga kok. Iya. Banyak olahraga yang lain, mungkin bisa tenis, bisa berenang. bisa apa gitu. Dan kebenaran aku memang suka olahraga yang low intensity. Iya. Gitu. Jadi benar-benar mindful, pace-nya juga slow, bukan kayak hit gitu ya yang kadang loncat, kadang ini enggak. Jadi I try to that's how I try to balance my life gitu. Kayak hidup gue tuh udah hektik dengan segala keribetan. Mungkin itulah sebabnya kita mencari olahraga yang sangat bisa mindful tuh. gitu. Karena emang Pilates tuh low intensity, high impact bisa dibilang. Betul. Tapi Karena mungkin- kebutuhan umur sih sebenarnya. Nah, itu. Tolong Sebenarnya ya, itu tolong sih ya. yang pengen aku Kita- nambahin kita tuh tuh itu. butuh stretching yang kayak Benar. nggak bisa ya cuma ngikutin di TV gitu. Benar Kadang-kadang banget. kayak aku tuh kalau ngejelasin sama suamiku juga sama kayak why you have to go there, so expensive loh gini kayak mohon maaf nih gue kalau nggak kesana kayak sakit sama badan nih. Iya Ntar lu- benar, iya. Ntar lu juga yang gue resein gitu kan. Udahlah terima aja memang aku harus ini olahraga. Ya udah deh gitu Iya, kayak Kak, benar. ya udah kalau gitu bisa belajar sendiri, dibeli aja alatnya. Nggak mau sama gurunya. Mungkin untuk beberapa orang kayak ngeliat Pilates, apa faedahnya sih tuh olahraga cuman begitu-begitu doang, tapi kayak when you're at our age itu berfaedah banget. Untuk yang belum punya anak to prepare you for kids. Yes, Tapi kalau iya. aku pribadi lebih merasakan banget setelah punya anak dan Iya. pada saat aku hamil sih. Kayak wah ini gila ya, jam terbang udah ini ya beda udah ya. beda dari dulu. Kayak Pilates berasa banget gitu sekarang kan. Jadi emang kenapa identik sama mungkin ibu-ibu konglo gitu kan Pilates, karena itu mungkin kembali lagi kebutuhan badannya udah minta yang lebih spesifik gitu kali ya. Udah gak kayak dulu yang kayak cuman hit terus udah happy. Kalau sekarang tuh kayaknya tetap mau cantik tapi tone Iya. gitu kan. Another thing tuh menurut aku privacy juga Mi. Karena Iya. banyak kan private ya. Sekarang kita tuh agak-agak kurang ansos gitu ya. Bener. Antisosial. Ibu-ibu jaksel itu emang semakin berumur semakin ansos kan. Circle-nya semakin kecil. Iya, makin kecil gitu. Karena yang dipikirin makin banyak. Jadi kita Iya. milah-milah nih yang Milah-milah banget. prioritas kita yang mau kita pikirin apa. Iya, gitu. benar. Terus kalau Mbak Anggi sendiri gimana? What do you think of the Pilates? Jadi pokoknya sebelum aku melakukan sesuatu pasti aku research kan. And I wanna do everything right gitu. Jadi ternyata Pilates itu nih gue jadi kayak promoin Pilates gitu. Jadi Pilates itu adalah ibu dari semua olahraga. Jadi kan itu kan memperbaiki postur, memperbaiki gerak gitu kan. Jadi aku mikirnya, oh ternyata kita mau nge-gym, kita mau latihan apapun, kalau gerakannya nggak bener juga kan makin salah gitu. Dan menurut aku akhirnya jadi investasi. Kenapa? Aku takut kan, karena aku kalau misalnya denger gitu dari keluarga, si yang ini kepleset, si ini keceklak gitu. Itu tuh semua menurut analisaku itu tuh semua dari salah gerak. Karena tanpa kita sadar, kita makin tua atau kita makin usia tuh makin slordeh, makin gopoh gimana sih. Jadi kalau kita nggak punya basicnya,
takut aja, itu yang namanya apes tuh, orang Indonesia selalu deh apes, abis itu Bener. untung dia nggak ini, untung gue nggak mau gitu. Iya, Gue iya, sebelum itu iya. terjadi aku mau jaga-jaga Mm-mm. gitu. Jadi bahkan bukan aku aja, kebetulan olahraga ini mendukung karena kan aku kerjaku banyak duduk Iya. gitu. Nah itu bisa tuh diperbaiki gitu. Terus bahkan anak-anakku aja sekarang aku suruh pilates karena menurut aku sebelum dia coba olahraga yang lain dia harus tahu gerakan-gerakan yang basic dan Mm-mm. benar tuh gimana. Itu True. sih. Tapi memang selain pilates juga banyak kan yang lain. Banyak, Banyak harus jalan pilates. menuju Roma kan. Banyak, Sebenarnya mau banyak. coba spill apa treatment Ibu Jaksel tuh apa sih biasanya? Ini Nah, sebenarnya punya klinik kan. Heeh. tadi begitu Oh, kita iya, lihat, instan. Mbak, apa aja nih Mbak? Mm-mm. Apa aja nih Mbak? Gitu Jadi, sebagai suhu. Iya. Jadi, itu kan olahraganya. Tapi kalau buat yang malas olahraga biasanya ya orang suka treatment kan. Mm-mm. Nah, kebetulan kan kalau di klinikku banyak ragam ya, body shaping, face shaping, cara-cara instan untuk menuju body goals. Oh, iya, iya, Paripurna. iya. Paripurna gitu kan. Nah, tapi itu lagi-lagi pilihan kan, mana yang mereka mau pilih, mau jalan yang instan apa jalan yang berproses. Dua-duanya sama bagusnya, terserah pilihan sobat Konglo. Tapi emang iya loh, kadang aku suka ditanya, Kak, Sar, itu kulit lo ngapain aja gini? Kalau gue kasih tahu lo ikutin nggak? Aku Bu Atia nih. Aduh, kalau deket-deketin dia takut di mana. Jadi kadang-kadang tuh karena aku sayang kan sama teman-teman aku. Aku bisa melihat kayak, kok tangan lo belang? Karena aku pulang dari Afrika. Oh, ini budaya nge-zoom ya? Budaya nge-zoom. Langsung di zoom aku kayak takut banget. kok tangan lo belang? Bukan gitu kan, kita kan saling mensupport Iya, teman-teman kita kan, sayang, kita itu kan bilang love sayang. language-nya Kayak gue begitu. sama Mbak Anggi tuh sama, love language-nya criticism. Iya kan, Jujur, Mbak? iya, Iya, jujur Tapi gitu. buat kebaikan. Untuk kebaikan, Dan exactly. untungnya nggak ada yang baper kan. Iya, Jadi jadi kayak jangan kayak atau kalau bisa nggak itu, ya sih itu kan demen banget di bawah matahari, kita mah kalau ada matahari pakai payung gitu kan ya. Jadi aku suka ngomong kayak, kalau aku bilang kan sama teman-teman aku, kita tuh berhijab, yang paling kelihatan dari kita itu muka kita. Iya, Lu mau bener tas juga ya. nenteng tas kroko 1M, sigana mukanya abu-abu kan juga nggak Bener. kelihatan cakep Bener, gitu. bener, bener. Jadi memang investasi lah di wajahmu karena kamu pakai kerudung. Ya ini nggak apa-apa deh pakai yang sasetan gitu kan. Yang ininya dirawat. Bener, Aku bener, bilang bener. gitu. Jadi aku punya, kalau untuk muka memang aku lebih spesifik gitu. Aku punya perawatan yang per tahun, per 6 bulan, per 3 bulan. Tahu deh pokoknya itu keluar di tagihan suami lah pokoknya. Yang tahu dialah saya ngapain aja gitu kan. Tapi memang balik lagi ada lack of it juga gitu. Karena aku ngerasa aku udah pakai jilbab, baju aku udah longgar, jadi malas olahraga. Jujur gue mah gitu. Jadi gue olahraganya yang Iya, menunjang kelenturan kayak pilates gitu, Bener-bener. jalan yang basic-basic aja gitu. Aku tuh kemudian seneng banget melalui olahraga I found the way to belajar sense of self awareness. Dan buat aku tuh susah banget dari awal karena kita tuh nggak kenal badan kita gitu. Apa sih maunya, kapan when do you have to rest, when do you have to move on gitu. Kadang kita kerja terus atau kita ngelakuin sesuatu terus aja, akhirnya kita spend so much for other people, kita nggak take care of ourselves. Jadi dari situ tuh agak titik balik aku untuk okay, I have to start taking care of myself, for my children, my husband, my family, untuk kerjaan aku juga. Tapi caranya kalau gue nggak bisa tahu badan gue butuh apa, gue nggak bisa jaga. Nah di situ tuh olahraga tuh mengajarkan aku banget sense of awareness. Oh tangannya salah ya, oh kakinya salah ya, oh gue harus napas kayak gini ya. Nah karena aku belajar sense of awareness untuk mengerjakan pekerjaan aku yang lain yang dua bidang berbeda itu, Iya. aku jadi bisa fokus. Iya. Oh ini butuh ini, yang ini butuh role aku di sini. Jadi itu kayak sangat-sangat membantu aku gitu dalam Iya, hidup. iya, benar. Wow, luar biasa loh. Dari olahraganya Dalam ya. ada filosofinya. Iya. Tapi I learned so much loh. This is halfway through, but I'm learning so much karena ya itu dia fenomena-fenomena yang orang lihat sekarang itu kan yang sekarang. Ya kita nggak pernah tahu kayak kenapa bibit bebet bobot Jaksel itu tuh long line of emak kita berteman. Iya. Sebelumnya juga berteman gitu kan. Terus kayak aku sama Mbak Anggi kenalin dulu gara-gara aku sama adiknya Mbak Anggi juga main satu sekolah, akhirnya malah jadi kenal. Jadi emang it's gede tapi at the same time tuh kecil juga gitu loh. Makanya yang kita mau highlight di sini juga salah satunya adalah meng-highlight word of mouth ya. As a sense of promotion gitu kan for business. Yeah. Karena di tengah gempuran sosial media orang tuh lupa bahwa pentingnya word of mouth dan bersosialisasi dan network itu sangat penting dalam kesuksesan sebuah
bisnis, Betul, bener gak sih? bener, bener. Iya kan? Jadi mungkin bisa di-share dari Mbak Anggi deh tuh kayak awalnya word of mouth abis itu di-boost dengan social media gitu. Relate lagi dengan ibu-ibu Jaksel nih ya. Tanpa kita sadari itu kita membuat satu ekosistem mungkin ya, karena di mana kita main itu kita pasti saling support, misalnya event gitu. Kita pakai tempat lu ya gitu. Oh ya kita pakai catering lu ya gitu. Mi nge-host dong gitu kan. Mbak Anggi ini dong gitu. Jadi kita tuh selalu mengutamakan lagi-lagi teman-teman kita, Iya. teman-teman baik kita gitu untuk mensupport bisnis mereka juga, karena kita tahu tadi apa namanya we benefited each other Iya. gitu. Jadi apa yang berat tadi banyak yang bantu gitu, Iya, banyak benar. yang support gitu. Jadi nggak terasa berat juga. Yes. Berarti Mbak Anggi udah 15 tahun ya berarti ya? 15 tahun, iya. Iya. Total harusnya 17 tahun, tapi di Gunawarman kan baru 2008. Terus tadinya masih word of mouth, ya kan, masih hobi kan, masih iseng gitu. Terus tiba-tiba udah makin rame, ditambah lagi tiba-tiba suatu hari yang cerah Harumi datang. Kita nggak punya IG katanya. Twitter Enggak, nggak Saya ingat sih? tuh IG-nya masih apa, Sulam.alisat.com Iya, gitu, Sulam.alisat.com. gitu kan, foto-foto. Sini aku bikinin. Iya, udah dia bikinin gitu. Mulai dari situ tadinya kan lumayan sopan gitu, antrian mingguan, bulanan, tiba-tiba Iya, tahunan. tahun loh. Terus kayak Iya. Mi gitu. Tolong. Mi Aku tolong tuh kalau begini gimana? bilang gitu ke mama kayak, tapi kan kamu temennya, wah aku bisa dibunuh mas satu. Kalau nyelipin mami, mbak, jadi mama tuh enggak maaf sar, iya udah deh mbak, jangan deh mbak. Gitu. Jadi balik lagi kalau tadi ngomongin tadi sosmed sangat membantu. Tapi word of mouth itu tuh sosmed bisa diedit ya Mi. Iya benar. Tapi word of mouth itu ya apa adanya Iya, gitu. betul. Rekomendasi Yes, orang itu tuh ya makanya dari situ kita harus menjaga tadi apa Relasi. terus juga kualitas produk, Iya. kualitas servis gitu. Jadi pada saat di promosin juga nggak malu-maluin. Iya, gitu. Bener. Iya. Kalau Kak Atia mungkin banyak yang nggak tahu bahwa art kayak ini sebenarnya udah turun temurun ya Kak? Iya, benar, Dari Tante betul. Tini. Itu tahun berapa sih Kak awalnya sebenarnya Jadi berkecimpungnya? kalau ibu itu started the company tahun 93. Mm-mm. Awalnya juga gitu, bikin bando, jual-jual, terus teman-temannya beli gitu kan. Akhirnya waktu tahun 2015, aku ingat banget tuh aku baru punya anak satu. Mm-mm. Terus kita lagi ngobrol-ngobrol, kita tuh kesusahan nih Bu beli atau punya baju pesta mau ke kondangan, mau beli desainer mahal, tapi kalau ke dep store juga nggak ada yang bagus Bener, gitu bener. kan. Nah disitulah tercetus ide untuk bikin lace. Itu tahun 2015. Memang I cannot take the credit all to myself gitu ya Mi, karena kan I'm continuing legacy nih. Dan banyak juga orang tuh kadang-kadang suka, aduh ini kan tinggal nerusin aja gitu. Tapi justru sustaining ke depannya itu yang susah kan. Makanya kalau kita di Arkea tuh selalu bilang we are using a wow marketing. Wow marketing tuh maksudnya gini. Pada saat orang terima produk, apalagi awal-awal kita jualan kan belum ada toko tuh, benar-benar full Instagram kan. Kan orang belinya online kan, terima paket. Kita maunya pada saat mereka buka box, mereka akan bilang wow gitu. Wow, marketing. Iya, the Oke. product is beyond my expectation, maunya gitu. Nah, untuk mencapai ke situ, kita make sure apa yang kita jual tuh sesuai dengan value kita. Kalau barang ini nggak bagus, kita nggak mau pakai, kita nggak mau jual. Iya. Nah itu kan terlihat ya dari jahitannya, kualitas payetnya lah, kualitas bahannya gitu. Itu yang kita jaga banget quality product. Kayak tadi Mbak Anggi bilang juga. Nah, kalau Rumah Ayu sendiri gimana Kak Sarsa perjalanannya? Jadi sebenarnya hampir-hampir sama Atia gitu. Tapi kalau aku kan aku meneruskan bisnis mertua aku ya. Konsepnya itu kan sebenarnya dari dulu sama Rumah Ayu tuh konsep store untuk beberapa brand modest wear yang belum ada tokonya waktu itu. Nah, kalau dulu tuh mama mertuaku juga dari tahun 90-an. Jadi Rumah Ayu sendiri tuh udah 20 tahun kan. Tapi aku pegang baru 10-11 tahun ini gitu. Nah, dulu tuh beliau bikin Rumah Ayu karena tahun 90-an tuh kan orang yang berhijab jarang ya, masih jarang banget. Apalagi nyari hijabnya gitu kan. Belum waktu itu belum banyak di mall apa segala macam. Bisa dihitung lah dari 10 orang paling yang pakai kerudung 2 atau 1 gitu. Nah, mama tuh bikinlah ini konsep store Rumah Ayu ini untuk ngebantu teman-temannya yang saat itu mau berhijab, udah berhijab pakai modest wear tapi nyari tempatnya gitu. Nah, balik lagi shifting dari
era itu ke aku tuh kan berubah tuh Mm-mm. model bisnisnya, desainer-desainernya, stylenya, cara jualannya. Jadi kan bagaimana aku meyakinkan kedua belah pihak. Mm-mm. Di satu sisi aku harus meyakinkan mama kayak ini desainer-desainer yang barunya juga bagus-bagus loh ma. Ini kan semua teman-teman aku nih kan Mm-mm. apa baru-baru up and coming rising local designer yang saat itu terbantu sama hijabers community karena kan lagi boost yang muda-muda udah mulai pada berhijab. Terus mereka stylenya juga dilihat sama banyak orang. Nah, Rumah Ayu tuh jadi salah satu compound tempatnya untuk mereka bisa berbisnis. Jadi balik lagi, ketika kita cuman ngelihat dari segi bisnisnya at that time mungkin ya biasa aja gitu. Tapi once the community come together, jadi kliennya si Ria, kliennya si ini, jadi tahu semuanya. Yang tadinya cuma tahu satu brand, jadi tahu banyak brand gitu di Ya, sini. one Dan stop ya. one stop shopping, dan alhamdulillah akhirnya Rumah Ayu bisa jadi salah satu apa ya, kayak kurator fashion modest wear di fashion. Indonesia yang orang udah saya udah oh ya karena di dalamnya udah dikurasi dengan baik, merek-mereknya juga udah dikenal, jadi orang juga percaya gitu. Balik lagi kalau misalkan kayak yang tadi Atia bilang, walaupun semua teman-teman aku yang ada di sini naruh barangnya, tapi ketika aku mempromosikan kan aku harus make sure mereka deliver the quality, deliver the style yang sesuai sama apa yang aku mau pakai gitu loh. Jadi mungkin ya alhamdulillah penilaian dan judgement kurasinya Rumah Ayu bisa diterima gitu sama teman-teman gitu kan. Tapi balik lagi the quality speak for itself gitu. Yes. Dan pastinya di balik kesuksesan itu kan ada kegagalan ya, atau pasti ada momen-momen yang lowest moment of our life yang eventually turns out to be our winning moment gitu ya. Mungkin bisa di-share kali Kak Atia. What was the lowest point in your life? Tiap Dari hari ada setiap hari aja. Dari segi bisnis, mungkin dari segi motherhood, whatever you can spill. Oke, mungkin ada beberapa ya. Kalau dari motherhood, aku sangat-sangat mengalami fase dimana aku kayak, aduh, gue insecure deh, gue nggak tahu nih gue mau ngapain ya gitu. I feel like I have so much to do, tapi kok gue nggak bisa gitu. Itu waktu itu kayaknya belum menerima bahwa I have to stop, I have to pause gitu ya. Role gue tuh ini dulu, and then I have to baru bisa fokus ke yang lain. Mungkin itu di 2 tahun pertama punya anak lah. It's a new moms ini kan, apa fase pasti kayak kan, biting more than you can chew gitu ya. Benar. Tapi setelah itu udah punya waktu untuk berkarya lagi. Nah sekarang aku tuh alhamdulillah diberi blessing oleh Allah untuk ngurusin dua dunia yang berbeda. Yang satu adalah bantu-bantu ibuku di Arkea. Satu lagi aku juga involved di sekolah. It's two different worlds. Sometimes I feel like, aduh nih gimana ya, kok kayak beda banget dunianya. Gue nggak bisa deh nih dua-duanya memijak kaki di kedua belah ini. Tapi ternyata both itu feel me gitu. It makes me content. Karena yang satu mungkin mengasahku dalam kreativitas, yang satu mengasahku dalam knowledge gitu. Dan itu benar-benar ngebantu banget. Dan I feel so blessed bisa involve dalam sekolah anak-anakku karena gitu ngajarin banyak hal banget. Apalagi tahu what to do with my children especially gitu. Dan buat aku sekarang itu yang lebih penting. Dalam arti ya it's my priority karena aku mau fokus jaga anak-anakku. The rest itu kayak apa ya, complementary aja gitu. Even aku kerja sekarang di Arkea pun quote and quote complementary karena tetap aku harus mau mengasah creativity skill aku, tapi that's not my main focus and goal lah at the moment gitu. Nah itu mungkin sometimes kan kita conflicted juga ya, mau ini mau itu, tapi harus nyari nih di mana sih titik bisa sinergi. Dan itu aku pun masih terus mencari, tapi it's a goal for me gitu. I think ya salah satu lowest momentnya kadang ngerasa overwhelmed with everything. Kita kan kalau perempuan ini ya banyak topengnya ya. Bener. You have to be this all at once gitu. Tapi kita harus sadar nggak bisa we do everything all at once. Katanya kan perempuan tuh jago multitasking, but it's not actually it's not true. Jadi kalau bisa nggak usah multitasking, kita fokus sama satu-satu. Again semua pasti ada waktunya. Fokus Arsof? Kalau aku mungkin kebalikannya Atia gitu, kayak maybe with my age and my son age gap, dia kan udah 10 tahun gitu, belum punya adik. Sometimes aku kayak, nih gue kalau belum hamil nih gue gak bakal berhenti kerja nih. Jadi kayak I need to stop, tapi I don't know how to stop. Jadi kalau aku berhenti, terus gue ngapain? Ini gak ada yang dikerjain nih, anak pulang sore, suami pulang sore. Masa aku berhenti sih gitu. Kayak yang tadi Atia bilang, multitasking is tiring dan capek. I feel capek gitu. Tapi when I stop and then what gitu.
kayak gue belum ada lagi nih bayi yang bisa gue urusin, karena kan kalau kita punya anak it's time consuming kan. Jadi we can literally throw away everything for that baby Yeah. gitu. Nah, I haven't got that yet. That's why aku kayak try to fulfill that dengan segala kesibukan pekerjaan supaya aku nggak bengong gitu kan. Kalau nggak kan nanti aku makin ngerasa, aduh kapan hamilnya, kapan adanya gitu, makin kepikiran Iya, kan. iya. Nah, tapi on the other hand kayak orang-orang yang tetua-tetua kayak makanya diem biar hamil, nggak bisa, nggak gitu konsepnya gitu kan. Jadi sometimes kayak aku mungkin ya mensubstitute the hollow yang kayak expectation yang aku expect dengan aku menyibukkan diri aku gitu, kayak lo ngapain kuliah lagi? Itu dia, kalau nggak kuliah lagi aku ngapain di rumah, apakah aku harus nyapu dan berberes gitu, terus orang-orang di rumah ngapain gitu kan, pelangga ngapain ya, udah sekolah lagi, nggak tahu, sekarang kita sekolah sama anak umur 17-18 tahun Keeps you young ya gitu, jadinya. kayak itu artinya apa ya, ngomongnya ini gimana nih, bikinnya bagaimana nih caranya, Kak ini gini, kayak oh ya keep up Tahu lah, ya. jadi keep up lah gitu. Untung manggilnya bukan tante ya. Iya, tadi kan dari Kak, Mbak, Bun kan. Kalau Manggi Sama seperti tadi Atia. Jadi struggle-nya tuh selalu di balancing antara pekerjaan dan keluarga. Jadi when I'm at work, I feel like I have to be at home. When I'm at home, I feel like I have to do something at work gitu kan. Jadi selalu gitu tuh. Jadi tiap hari itu prioritasnya tetap anak, keluarga. Tapi kalau jadi pertanyaan pertama gini, kamu butuh apa? Perlu ada bunda? Oke. Enggak bunda, aku bisa sendiri. Alhamdulillah saya udah pritin kan. Jadi kayak udah lebih mandiri gitu. Oke, yaudah. Jadi nggak perlu bunda ya hari ini. Oke, gitu. Jadi baru setelah itu aku bisa memprioritaskan pekerjaan gitu pada hari itu. Jadi tiap hari itu prioritasnya nanti lagi berubah lagi gitu. Jadi ya itu memanage itu yang agak susah. Nah, Manage supirnya pusing gak sih? iya. Iya, benar-benar. Tadi yang kita harus akhirnya kayak akhirnya dikembalikan lagi ke pilihan kan. Pada waktu anak-anak kecil itu kan aku juga sama ribetnya. Tapi kalau misalnya aku boleh balikin waktu, aku pengen sih lebih fokus ke anak-anak gitu. Kalau misalnya bisa gitu. Nanti mereka udah gede baru kayaknya gue lebih bisa menyibukkan diri sendiri tanpa harus merasa ada yang gue tinggalin gitu. Tadi ada siapa tadi yang ngomongin kalau Mbak Anggi ya, kalau ngurus anak tuh nggak ada manual booknya. Iya. Tapi memang nggak bisa dipungkiri bahwa ya sistem edukasi dan sekolah itu juga hal yang penting ya. Betul. Ini juga banyak loh yang nanya ke aku, kalau para ibu-ibu konglo ini tuh nyekolahin anak pertimbangannya apa sih? Karena kebetulan beda-beda nih. Aku juga baru ngeh. Mbak Anggi kalau yang tengah saking perfeksionisnya sampai bikin sekolah sendiri, mohon maaf ya kan. Melanjutkan. Saking aduh yang lain-lain enggak ada cocok, aku bikin aja sendiri gitu. Itu udah beda kasta lagi. Tapi maksudnya kan pasti ada standar tertentu nih dengan value-value yang pasti ingin diteruskan ke anak dari sistem yang by the book gitu kan. Kayak kalau Mbak Anggi kenapa memilih sekolah ini, karena mungkin stylenya begini. Kak Atia punya pertimbangan sampai akhirnya bikin sistem edukasi sendiri gitu kan. Terus udah gitu Kak Sarsaf juga masukin sekolah anak yang mungkin dengan background apa gitu. Mungkin ada ada reason tertentu nggak untuk nyekolahin anak di sekolah yang sekarang, dan mungkin tips-tips untuk para ibu-ibu lain untuk memilih sistem edukasi yang paling top gitu loh untuk anak-anaknya. Kalau dulu as simple as waktu anakku kecil aku sempet nyekolahin. Jadi kan kita maksudnya kita berusaha nih anak lebih baik daripada kita kan. Kebetulan aku sama suami highly concerned di agama gitu kan. Kita pengennya agamanya kuat apa segala macam. Kita sekolahin di sekolah yang lumayan jauh dari rumah. Nggak jauh sebenarnya, cuman nggak perputaran Jaksel dan sekitarnya gitu. Akhirnya susah sendiri. Dalam artian mobilitas susah, bolak-balik susah, itu anak pagi-pagi juga udah pergi jauh gitu. Jadi kita susah sendiri. Akhirnya aku sama suami dan mama ngingetin kayak, udah deh kalau anaknya kecil cari yang deket dulu aja. Ini anak kasihan gitu. Itu yang pertama, jarak gitu. Yang kedua balik lagi konsep agama gitu. Jadi aku pengen setidaknya dia dapat basic-basic yang memang dia udah ngajarin anak urusan sekolah secara materi sekolah aja pusing, gimana agama gitu kan. Kita juga harus nyontoin segala macam. Setidaknya dia terbiasa dengan ambience agama yang
semestinya. Aku sendiri sih selalu percaya bahwa ibu adalah madrasah terbaik dari anak-anaknya kan. Jadi sebisa mungkin emang susah ya, memang kayaknya kita tuh surga di telapak kaki kita kan jadi ibu sulit beb. Terus kan kita jadi istri juga bisa masuk dari pintu manapun surga, karena jadi istri juga sulit beb gitu ya kan. Kalau Jadi gampang dapat pergi cantik. gitu kan. Jadi memang ya kita sebagai ibu juga harus punya kapasitas yang selalu update sama anak, apalagi dengan dunia yang sekarang makin bergemuruh ini, kita harus bisa membedakan kotak-kotak kayak hitam, putih, abu-abunya tuh di mana. Cara penyampaian anak zaman sekarang kan juga Iya, beda. Iya. Jadi kadang aku yang kayak, kok dia kepikiran sih jawab begitu. Kita sama suami kadang-kadang dia sih ngajak siapa, nggak ada yang ngajak, dia bener sih apa yang dia bilang, tapi gimana jawabnya gitu kan. Kita juga nggak bisa baper. Kalau Iya. dulu kan apa kata emak kita, nggak mungkin, Pokoknya dengerin kayak kenapa. Ya kalau nggak suka kamu gak usah jadi anak papa, udah kita mingkem gitu ya. Kalau kita digituin, anak kita digituin kayak kok mama aduh, panjang nih ya. Tapi balik lagi gitu, kita kan nggak bisa, kalau kita masuk ke sekolah tertentu, sekolah A, B, C, dia kan udah punya pedoman dan aturan masing-masing. Iya. Cari yang paling cocok sama kita deh. Iya. Jadi kita nggak berantem sama sekolahnya Betul. gitu. Karena kalau misalkan kita gayanya C masuk ke B, terus kita maksa dia yang berubah, ya nggak bisa dong. Iya. Kan kita yang masuk gitu loh. Jadi Benar. secara keseluruhan lihat dulu. Aku waktu itu memang masuk kok ke beberapa sekolah. Aku sama suami cek gini-gini. Oh nggak bisa deh, kita yang ini aja deh. Karena misalkan as simple as gini, kita pernah masuk ke sekolah, terus dia lagi mau makan nih anak-anaknya. And then kita lihat mereka baca doa masing-masing, nggak ada doa makan. Kita kan punya doa makan. Kayak Allahumma barik lana itu doa makan gitu kan. Aku mau anakku setiap mau makan baca doanya itu. Ya kita cari sekolah yang memang melakukan itu gitu. Ya. Kalau Kak Atia gimana? Sampai akhirnya decide untuk yaudah deh bikin sekolah sendiri aja gitu. Susah maksudnya. Gimana sih kita nih? Aku again sangat alhamdulillah ya Mi, very blessed. Aku dan aku juga sama suamiku selalu ngomong gitu, we're very blessed untuk bisa sama-sama melanjutkan orang tua untuk mengurus sekolah gitu. Karena it's not mine, sekolahnya adalah sekolah orang tua kita. Dan aku tuh nggak pernah menyangka loh aku bisa terjun di dalam dunia pendidikan gitu. Walaupun aku juga baru mulai ya, tapi aku nggak pernah nyangka sedikit pun aku nggak pernah nyangka bisa involve gitu dan tahu dunia edukasi kayak begini ya gitu. Jadi we feel very blessed karena satu yang penting buat kita adalah we want our kids to be in a controlled environment. Maksudnya apa? Kita bisa make sure environment ini baik. Kan itu yang kita mau kan. Kita kalau kita bisa yakin bisa kontrol kan kita ngerasa aman sebagai orang tua kan. Oh si anak ini mainnya kayak gini, tipe-tipe temennya kayak gini, orang tua teman-temannya seperti ini, lingkungan rumahnya teman-temannya kayak gini gitu. That's what we want. Nah waktu orang tua kita itu mertua aku untuk mencari bikin sekolah, cuman satu yang beliau pikirkan, gimana bisa nge-mix international curriculum sama agama Islam. Jadi we are very blessed to have sekolah dengan basis IB tapi memakai dasar Islam. Jadi value agama, dan buat kita juga value agama itu penting banget gitu. Tapi kan dengan berkembangnya zaman ya dunia, kita harus bisa juga dong ada di punya mindset internasional gitu. Menurut aku dan suami sangat-sangat berguna gitu si kurikulum internasional ini, IB ini, dan itu juga dipakai untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan aku bisa belajar tentang kurikulumnya dan akhirnya bisa membimbing anak-anakku sesuai dengan apa yang mereka pelajari. Itu kan suatu privilege juga loh gitu. Suatu it's a blessing juga gitu. Jadi untuk orang tua yang mau mungkin belum punya anak atau nanti kepikiran mau nyekolahin anaknya di mana, carilah sekolah yang sesuai dengan visi misi Sobat Konglo. Iya. Itu penting. Benar. Tapi Sobat Konglo mungkin harus ikut waiting list juga. Semuanya waiting list. Ini film Alis waiting list. Masa sekolah juga waiting list. Udah berapa tahun gak waiting listnya sekarang? Pokoknya kalau mau daftar dari hamil aja. Di dalam perut udah didaftarin. Bukan apa, karena sekolahnya kecil gitu. Dan memang the only sekolah IB yang Islam. Banyak sekali aku selalu bilang teman-teman, kalau pilih sekolah itu gak ada yang bagus, gak ada yang jelek. Bagus itu relatif kan. Karena semua sekolah tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sekolah kita pun pasti banyak kurangnya. Tapi if it's what you're looking for, then you're in the right place gitu. Karena harus sesuai sama value dan juga kebiasaan di rumah. Misalnya contohnya gini, kalau IB itu kan mengencourage critical thinking. Selalu dibilang jangan kaget kalau anak umur 3 tahun nanya mulu,
Ini kenapa? Ini kenapa? Ini kenapa? Mm. Why gitu kan. Kalau di kebiasaan di rumah orang tuanya bilang nggak tahu, ya berarti Mm. jangan Iya. gitu. Karena Mm-mm. it requires the parents to learn juga. Iya, Nah, itu benar. siap nggak kita? Yes. Hmm. Kalau Mbak Anggi gimana? Kita cari sekolah yang sebenarnya kita ngelihat kita tuh pengennya dia kayak gimana sih Mm-mm. nantinya gitu. Visi kita ke anak ini, misi kita buat anak ini gitu. Dan kita cari sekolah yang paling mendekati si visi misi dan juga karakter anak ini gitu. Yang bisa memaksimalkan dia gitu. Jadi aku tahu anakku tuh lebih kreatif loh daripada akademik. Nah, aku sesuaikan juga. Jadi tidak memaksakan kehendak kita ke anak karena aku juga ingin dia menjadi anak yang happy, anak yang sekaligus cerdas tentunya ya dibantu dengan tadi pemilihan sekolah yang sesuai dengan dia gitu sih. Abangnya Mbak Anggi kan 3 dan semuanya beda-beda sekolah kan? Ya, yang pertama di sekolah A, yang kedua dan ketiga di sekolah B. Mm-mm. Karena menurut Beda ya Mbak? beda Beda banget. karena buat aku pribadi goal aku buat yang cowok adalah ini nih, ini sesuai nih sekolah ini karena aku pengen anak cowok itu nggak terlalu nurut misalnya, ya kan? Aku pengen dia explore, aku pengen dia aktif gitu kan, dia bandel tapi in a positive way gitu ya. Nah jadi sekolah A cocok buat dia karena tadi lapangan bolanya aja ada berapa banyak, terus sports clubnya aktif semua gitu loh. Nah terus untuk yang cewek-cewek ini sekolah ini akademiknya bagus. Terus semua anak-anak yang aku temuin yang anak-anak temen yang udah duluan di sana kayak cheerful aja gitu, cheerful, polite tapi juga Happy. kritis gitu. Jadi they ask a lot gitu, terus at the same time sopan gitu. Jadi gue kan kayak kamu sekolah di mana gitu. Kembali lagi word of mouth. Dari segala lini ya, sekolah, fashion, kecantikan semuanya luar biasa. Memang ini Ibu Jaksel ya. Wow, gak berasa udah 1 jam kita ngobrol. Aduh seneng banget. Jadi fenomena Trophy Wife ini semoga bisa jadi masukan, bisa melihat sisi lain dari sebuah label yang lagi heboh gitu kan. Dan pastinya terima kasih banget Bang Anggi, Katia, Kak Sarsof udah jadi bintang tamu Sobat Kong kali ini. Dan pastinya jangan lupa follow all of their social media dan merdeka.